Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM H05230004. Pada video ini kita akan membahas prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan dan produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyatakan peran seseorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran ini sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran, baik yang menyangkut apa dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran, ke arah mana sebenarnya pembelajaran harus dilaksanakan, maupun menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, ada 13 prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama, prinsip aktivitas. Mengajar adalah proses membimbing, menggalang pembelajaran. Pengalaman itu sendiri hanya menyangkut diperoleh jika peserta didik dengan keaktifan sendiri berkaitan terhadap lingkungannya. Misalnya, jika ingin memecahkan suatu problem, maka ia harus berpikir menurut langkah-langkah tertentu. Yang kedua, prinsip motivasi. Perubahan yang dipelajari biasanya memberi hasil yang baik bila mana orang individu mempunyai motivasi untuk melaksanakannya, dan latihan kadang-kadang menghasilkan perubahan-perubahan dalam motivasi yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam prestasi. Yang ketiga, prinsip individualitas. Individualitas sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi jiwa sendiri. Tidak ada duanya manusia yang sangat persis, khususnya jiwa itu menyebabkan individu yang satu beberapa dengan individu lainnya. Yang keempat, prinsip lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar dari individu. Adapun lingkungan pembelajaran merupakan segala apa yang bisa mendukung pembelajaran itu sendiri, yang dapat didefinisikan sebagai sumber belajar atau sumber belajar pembelajaran. Bukan hanya guru, pelajar yang menjadi sumber-sumber belajar. Apa yang dipelajari peserta didik tidak hanya terbatas pada apa yang disampaikan guru dan apa yang ada dalam konteks textbook. Yang kelima, prinsip konsentrasi. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, seharusnya guru berupaya agar peserta didik memusatkan perhatiannya sebagai modus tempat pembelajaran aktivitas. Bila perhatiannya ini sehat, maka disebut dengan sebagai konsentrasi, perhatian terpusat. Yang keenam, prinsip kebebasan. Guru mesti menyadari tanggung jawab dalam pembelajaran, khususnya untuk mengatur perkembangan dan perubahan lebih maju dari seorang peserta didik. Tidak boleh melakukan kekayaan bahwa suatu disiplin pada awalnya harus dipaksa dari luar menuju ke arah disiplin mandiri, khususnya disiplin yang menyakiti aktivitas dalam kelas pembelajaran. Disiplin salah satu dimensi kebebasan perlu ditujukan bagaimana pelaksanaan kebebasan termasuk di dalam disiplin untuk kepentingan situasi pembelajaran.
Yang ketujuh, prinsip peragaan. Peragaan meliputi semua pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk mencapai memiliki pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih tepat dengan menggunakan alat-alat indera. Alat indera merupakan pintu gerbang pengetahuan dalam pembelajaran berupa diususkan agar peserta didik mengamati sesuatu dengan teliti dan penuh perhatiannya. Dengan pembelajaran berperan peserta didik memperoleh pengetahuan baru, terutama dengan pertolongan pada alat indera. Yang ke-8, prinsip kerjasama dan prasarana. Kerjasama atau kooperasi merupakan lawan dari persaingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama dan persaingan sering terlibat di dalam kelas. Yang ke-9, prinsip apresiasi. Apresiasi adalah suatu profesiran buat pikiran, yaitu menyatudukan dan memanipulasi suatu pengamatan dan pengalaman yang tidak dimiliki. Apresiasi sebagai salah satu fenomena fiksi yang di dalamnya individu terlibat. Yang ke-10, prinsip korelasi. Korelasi akan menghasilkan osisos dan apresiasi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pembelajaran. Yang ke-11, prinsip efisiensi dan efektivitas. Suatu pembelajaran yang baik adalah apabila proses pembelajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus dapat membuahkan hasil secara lebih tepat, ada cermat serta optimal. Yang ke-12, prinsip globalitas. Menurut prinsip globalitas, bahwa keluarkan adalah menjadi titik awal pembelajaran. Peserta didik selalu mengamati keseluruhan lebih dulu, baru kemudian bagian-bagiannya. Di sini pendataan definisikan yang ditekankan yaitu mengenalkan pembelajaran kepada peserta didik dari pengertiannya, penjelasannya yang umumnya kepada yang khusus, daripada kaidah umum kepada kaidah yang khusus, dari yang global kepada yang spesifik, dari pengalaman sistem kepada elemen-elemen sistem. Yang terakhir, pengalaman prinsip permainan dan buran. Para sejarah pendidikan berpandang bahwa pada dasarnya setiap individu peserta didik sangat membutuhkan peminatan dan hiburan setelah selesai belajar. B. Taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom 1 mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun beberapa taksonomi tujuan pembelajaran. Yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Yakni evaluasi kawasan kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan dan secara hierarkis berurut dari yang paling rendah. Yang pertama, tingkat pengetahuan. Yang kedua, tingkat pemahaman. Yang ketiga, tingkat penerapan. Yang keempat, tingkat analisis. Yang kelima, tingkat sintetis. Yang keenam, tingkat evaluasi.
Kawasan afektif. Kawasan afektif adalah suatu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi, penghargaan, dan penyusunan perasaan sosial. Tingkat afektif ini ada 5. Yang pertama, kawasan menerima. Yang kedua, kawasan menanggapi. Yang ketiga, berkeyakinan. Yang keempat, mengorganisasi. Yang terakhir, tingkat karakteristik pembentukan pola. Kawasan psikomotor. Psikomotor meliputi 6 domain melalui diri tingkat yang paling rendah, yaitu persepsi sampai pada tingkat ketempatan tertinggi. Yang pertama, persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan yang kompleks, penyelesaian, dan keselian. C. Penerapan pengukuran. Pengukuran dalam pendidikan merupakan proses sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan peserta didik, sikap, dan karakteristik lain dari siswa. Penerapan pengukuran sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran dan membuat kompetensi yang berhubungan dengan pendidikan. D. Taksonomi Merrill. Taksonomi pembelajaran adalah sebuah konsep kerja yang dapat membantu dan mempermudah pendidikan dalam merencanakan pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Para ahli telah membuat berbagai macam model taksonomi pembelajaran untuk memahami tingkat kompleksi atas pemahaman siswa. Konsep ini diperlukan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli pendidikan seperti Robert Genen dan David Cohen dan Ruby Reitz. Teori kedua, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Yang pertama, A. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Kurikulum adalah program yang ditawarkan kepada siswa. Program pendidikan berupa kegiatan pembelajaran antara lain yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang komprehensif sebagai bentuk kebijakan pendidikan nasional yang selaras dengan visi, misi, dan strategi pendidikan nasional. Ada 6 produk pengembangan kurikulum meliputi. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang memperhatikan fokus pada pengembangan kompetensi atau kemampuan siswa. Yang kedua, kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah pendekatan dan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau disiplin ilmu dan ke dalam suatu rangkaian pembelajaran yang keharanan dan terkait satu sama lain. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Proyek berbasis learning atau yang sering disingkat PBL adalah sebuah model pembelajaran yang inovatif yang menekankan pembelajaran kontekstual melalui kegiatan yang kompleks. PBL merupakan bagian dari proses pengembangan yang memberikan penekanan kuat pada pemecahan masalah sebagai suatu usaha. Yang keempat, teknologi dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan merupakan penerapan pengetahuan ilmiah
pada pembelajaran yang akibatnya tujuan pembelajaran bisa tercapai secara efektif dan efisien, yang tidak hanya sebatas alat dan barang atau peralatan keras, namun juga sofis dan binofor. Yang kelima, pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan penting berpikir kepada generasi muda melalui pendidikan formal agar mereka dapat membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam dan terakhir, pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning atau PBL merupakan mode pembelajaran yang dalam prosesnya peserta didik diharapkan ke dalam suatu permasalahan nyata yang pernah dialami oleh peserta didik. B. Dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah kumpulan bahan atau referensi resmi yang berisi panduan dan strategi struktur pendidikan untuk suatu lembaga atau tingkat pendidikan tertentu. Dokumen ini menyusun berbagai elemen yang harus diikuti dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Biasanya dokumen kurikulum disusun oleh otoritas pendidikan seperti kementerian atau dinas pendidikan. Dokumen kurikulum tertulis yang merinci semua aspek dari kurikulum seperti tujuan pembelajaran, struktur program, silabus, rencana pembelajaran, penilaian serta strategi pembelajaran dan pembelajarannya. Dokumen ini merupakan panduan bagi pengajar, siswa dan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. C. Bahan ajar. Bahan ajar adalah sesuatu yang digunakan oleh guru atau peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. Bentuknya biasanya berupa buku baca, buku kerja atau LKS, maupun tayangan. Mungkin juga berupa surat kabar, bahkan digital, paket makanan, foto pembicara langsung dengan mendatangkan penatur asli. Instruksi yang diberikan oleh guru, tugas tulis, kartu atau juga bahan diskusi antara peserta didik. Pasti kalian bertanya, apa itu fungsi dari bahan ajar? Nah, fungsi bahan ajar sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, bahan ajar mewadahi pokok-pokok isi pembelajaran sesuai dan tujuan kurikulum. Yang kedua, bahan ajar menyajikan topik yang kaya akan konfis mencapai seluruh aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Bahan ajar mendorong peserta didik untuk menerapkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh di dalam kehidupan nyata sehari-hari maupun di dunia kerja. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, apa manfaat sih dari bahan ajar itu? Nah, bahan ajar bermanfaat memberikan pengalaman yang konkret dan langsung peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar menyajikan suatu yaitu mungkin domati secara berlangsung. Bahan ajar dapat menyajikan gambar, grafik, bahan, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan ajar berproses berpikir dalam kelas, karena di dalam bahan ajar memuat aneka pengetahuan dan kegiatan, khususnya yang berkenaan dengan keterampilan berbasis dan peserta didik. D. Perangkat penilaian.
Penilaian atau asesmen adalah proses yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang kinerja siswa. Penilaian atau asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran untuk mengumpulkan berbagai informasi melalui berbagai teknik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan terhadap suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki siswa tersebut, mengacu pada aturan dan formalis yang harus disampaikan secara umum oleh para ahli. Nah, ada beberapa jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis. Nah, penilaian tertulis ini yang menggunakan teknik pengukuran berupa tes tertulis. Yang kedua, penilaian lisan. Penilaian lisan dengan menggunakan teknik pengukuran yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung atau lisan. Yang ketiga, penilaian kinerja atau keterampilan yang sering juga disebut penilaian praktek. Ada penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran yang meminta siswa melakukan tindakan atau menampilkan keterampilan tertentu berdasarkan tugas-tugas yang diberikan. Program pengembangan karakter. Pengembangan karakter adalah tujuan luar biasa dari arti pendidikan sejati. Pengembangan karakter berarti antara pendidikan dengan pengembangan karakter bagus, tidak tertulis, terlepas dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter yang bermoralitas dan perubahan bangsa. Program pembelajaran remedial dan pengayaan. Berdasarkan Diknas 2009, pada proses pembelajaran di sekolah sering dijumpai adanya siswa yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Maka muncul permasalahan mengenai apa yang harus dilakukan oleh pendidik. Pada akhirnya, semua peserta didik akan dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan, hanya waktu mencapai yang berbeda. Oleh karenanya perlu adanya program pembelajaran remedial atau pengayaan. Nah, remedial dapat dimaknai sebagai program yang dirancang oleh pendidikan untuk membantu kesulitan belajar serta memperbaiki capaian peserta didik yang masih memiliki capaian di bawah standar kelulusan. Evaluasi dan revisi kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempati oleh guru untuk mengetahui keefektivitasan kurikulum. Tahap evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rencangan pembelajaran peserta didik hasilnya. Tapi dengan adanya evaluasi, kita dapat menjanjikan hasil yang diperoleh sebagai evaluasi kurikulum. Memang peran penting baik dalam penataan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, mampu dalam pengembangan kompetensi dan kurikulum. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu fungsi evaluasi kurikulum? Apa tujuan dari kurikulum? Dan instrumen evaluasi itu apa? Nah, saya akan menjelaskan fungsi evaluasi kurikulum. Di dalam pendidikan formal, evaluasi begitu penting keberadaannya. Dengan adanya evaluasi, guru menjadi tahu nilai arti kinerja selama melaksanakan proses pembelajaran mengajar.
Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perencanaan perbaikan kurikulum yang akan ditempatkan pada dan dimasukkan ke dalam sistem. Tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja dan dievaluasi adalah efektivitas, efisien, relevansi, dan kelayakan program. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gebrakan program ke depan. Apa sih itu instrumen evaluasi? Nah, instrumen evaluasi itu ada dua, instrumen tes dan instrumen non-tes. Nah, instrumen evaluasi yang berbasis tes yang berkaitan tes adalah berupa tes pilihan ganda, tes benar salah, tes jawab pendek, tes percobaan. Nah, kalau non-tes contohnya instrumen evaluasi yang bentuknya berupa kuesioner, interview diri, dan log, skala, pengingat. Nah, itu tadi pembahasan dari dua materi